Tech Design. Oke, semangat pagi teman-teman. Ya, pada video kali ini kita akan belajar terkait drafting setting. Jadi beberapa tools yang perlu kita pahami terlebih dahulu sebelum kita menggambar akan kita pelajari di sini. Dan beberapa fitur yang perlu kita persiapkan itu juga akan kita pelajari di sini. Dan apa fitur-fitur tersebut? Jadi kita akan lihat terutama di bagian pojok kanan bawah di sini, teman-teman. Pojok kanan bawah di sini. Ini ada model, ada display grid, kemudian ada snap mode, ada dynamic input, auto mode dan sebagainya. Kita akan pelajari di sini. Jadi fitur-fitur yang ada di kanan bawah di sini ini merupakan persiapan sebelum kita menggambar. Kita bisa aktifkan atau nonaktifkan fitur-fiturnya di sini. Kalau kita bisa menguasai fitur yang ada di sini dan kita paham fungsi fitur yang ada di sini, nanti ketika kita menggambar pengerjaannya akan lebih efektif, lebih efisien, dan tentunya pengerjaannya benar ya, karena kadang beberapa orang yang menggunakan AutoCAD tapi tidak tahu fungsi-fungsi spesifik di sini, itu nanti acak-acakan gambarnya. Jadi kita perlu pahami fitur-fitur yang ada di sini untuk nantinya ketika kita menggambar aktual di drawing itu benar gitu. Oke. Nah, sebelum saya jelaskan satu persatu, fitur-fitur yang ada di sini tuh sebenarnya nanti terangkum pada customization di sini ya, di strip 3 di sini. Kalau kita klik, nah di sini ada yang checklist, ada yang non checklist. Nah, kalau teman-teman ada yang tidak ada di sini fiturnya yang nanti akan saya bahas, berarti di customization di sini itu ada yang belum di checklist ya. Nanti silahkan disesuaikan. Dan kita akan mulai ya. Kita mulai di sini. Ini kita menyebutnya sebagai workspace ya, teman-teman. Ini kita menyebutnya sebagai layar kerja. Dan kalau kita lihat sekilas di sini, ini ada bentuk kotak-kotak seperti ini. Nah, bentuk kotak-kotak ini itu kita sebut sebagai drawing grid. Nah, ini sebenarnya bisa kita hilangkan ya kalau kita off-kan di sini. Kalau kita aktifkan lagi, ini nanti akan muncul. Lalu fungsinya apa? Nah, grid ini fungsinya untuk membantu kita secara visual ya, nanti agar gambar kita lebih rapi dan tertata gitu. Dan sebenarnya ada satu kesatuan yang mengatur terkait grid ini, yang mengatur terkait grid mode ini, yaitu snap mode. Apa itu snap mode? Jadi kalau kita menggambar ya teman-teman, kalau kita menggambar dengan garis seperti itu, nah kemudian kita misal dari kotak-kotak ini kita klik ke sini sampai sini gitu. Nah, kalau kita amati secara detail, ini kurang lebih 50 ya. 50 mili karena kita pakai satuannya mili ya. Nah, berarti kalau ini ada 3 kotak, ini berarti per kotaknya 10 mili. Nah, kita bisa atur sebenarnya. Kotak-kotak ini sebenarnya kita bisa atur. Nah, di mana mengaturnya? Nah, kita mengaturnya bisa di snap mode ini. Ini kalau kita aktifkan, itu nanti akan di sini ya, akan patah-patah seperti ini. Jadi kursornya itu otomatis nanti akan menempel pada setiap sudut grid ini. Nah, ini kalau snap mode-nya kita aktifkan itu nanti akan otomatis seperti ini, tidak fleksibel ya. Beda kalau kita nonaktifkan. Nah, ini fleksibel lagi seperti itu. Nah, ini kalau kita drop down ya, kita pilih snap setting.
Nah, snap ini kita bisa atur gitu. Ini misal kita atur 100 mili, kalau 10, ini berarti 10 mili ya. Snap X atau snap Y di sini 10 mili. Jadi kalau kita atur 10, ini ke kanan 10, ke bawah 10 gitu. Kotak ini 10 kali 10. Nah, berarti kalau kita coba aktifkan di sini ya. Kita buat line, kita klik kiri. Kita buat garis dari sini ke sini. Nah, ini 10 ya dimensinya ya. Kita bisa cek di sini. Nah, ini 10. Dan ini tergantung preferensi teman-teman ya, sekali lagi ya. Ini kalau memang membantu nanti silahkan ini bisa diedit per kotak berapa dan ini diaktifkan. Tapi kalau memang merasa tidak perlu, kita bisa nonaktifkan saja gitu. Kalau saya lebih suka nonaktifkan karena tidak pakai Snapgrid saya rasa sudah cukup gitu. Kemudian di sampingnya ada dynamic input. Dynamic input ini fungsinya apa gitu. Nah, kalau kita cermati ya, kalau kita pilih fitur line di sini, kita klik kiri. Nah, kalau kita lihat di kursor ada keterangan specify first point, di mana targetnya kolom specify first point itu adalah input nominal atau nilai pada garis yang akan kita buat gitu. Misal kita buat line, nah kemudian kita atur garisnya sepanjang 50. Nah itu kolom-kolomnya tersedia langsung di situ gitu. Kita pilih line lagi, nah itu langsung tersedia kolom untuk memvisualisasikan nilai berapa yang akan kita masukkan gitu. Nah, kalau dynamic input ini kita nonaktifkan, kemudian kita pilih fitur line lagi misalnya. Nah, ini sebenarnya sudah aktif fitur line. Cuma tidak ada kolom yang merepresentasikan nilai berapa yang kita input itu. Nah, ini tidak akan muncul kolom nilai tadi. Kolom nilai dimensi tadi tidak akan muncul. Jadi, dynamic input ini menurut saya cukup penting ya. Kita bisa on kan. Nah, kalau kita on kan lagi muncul specify first point, keterangan di kursor itu akan muncul. Kalau kita nonaktifkan, nah nanti akan hilang lagi. Nah, itu yang perlu kita setting dari awal. Saya rasa penting kalau ini ya, dynamic input kita aktifkan saja. Kemudian ada fitur yang namanya auto mode. Fitur auto mode di sini berfungsi untuk membuat garis-garis yang tegak lurus, baik itu ke arah 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, ataupun 270 derajat. Jadi misal, saya membuat line, saya klik kiri di sini ya. Nah ini, saya masih bisa menggerak-gerakkannya ke seluruh area sudut ya. Saya masih bisa mengarahkannya ke keseluruhan sudut seperti ini. Kalau saya pilih auto mode, nah nanti otomatis kaku. Garisnya itu akan fokus pada 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat. Jadi outputnya penggunaan auto mode ini adalah membuat garis yang tegak lurus seperti ini. Nah, jadi fungsi auto mode ini cukup efektif kalau kita ingin membuat garis-garis yang lurus ya. Kita tidak perlu pelan-pelan buat garis, kemudian memastikan garis itu lurus, kita tidak perlu. Dan kita cukup aktifkan saja auto mode-nya. Jadi misal kita buat persegi panjang ya, atau persegi misalnya seperti ini. Nah, kita cukup aktifkan auto mode, nanti jadi ya. Daripada kita nonaktifkan auto mode-nya, kemudian kita pilih line. Nah, nanti akan menceng-menceng seperti ini ya. Nah, nanti akan menceng-menceng seperti ini. Nah, bedakan saja ini kalau pakai auto mode, ini tidak auto mode. Oke, seperti itu. Kemudian ada lagi fitur di sini yang namanya restrict cursor to specify angle. Nah, ini juga berfungsi ya kalau kita ingin membuat sudut dan kita butuh bantuan supporting line gitu ya. Kalau kita sebutnya supporting line. Nah, kalau kita drop down di sini, ini ada keterangan nilai-nilai untuk setiap tracking angle di sini.
ada per 5 derajat, ada per 10 derajat, ada per 15 derajat, ada per 18 derajat, dan sekian. Masih banyak lagi. Kalau saya aktifkan per 5 derajat, nah kalau saya membuat line, saya klik di sini, kemudian saya ingin membuat sudut, ini per 0 derajat, per 5 derajat, 10. Nah ini akan ada garis-garis bantu. Garis bantu yang saya sebut itu adalah yang warna hijau putus-putus itu ya. Nah seperti ini. Nah ini tidak akan muncul kalau kita nonaktifkan, teman-teman. Nah ini tidak akan muncul kalau kita nonaktifkan. Kalau kita aktifkan lagi, nah ini akan muncul garis putus-putus hijau ini. Misal kita setting per 45 derajat lah ya, per 45 derajat. Nah ini misal 0 derajat, 15, 20, 25 masih belum ada trackingnya. Tapi kalau sudah 45, nah di sini akan muncul trackingnya. Jadi trackingnya kelipatan 45 ya, 45, 90, kemudian di sini 135, 180 dan kelipatannya. Itulah fungsi restrict cursor to specify angle ini untuk menunjukkan atau menampilkan garis bantu kalau kita ingin membuat sudut. Kita bisa fleksibel ya. Kalau menurut saya ini kadang juga saya aktifkan, kadang saya nonaktifkan. Kemudian ada lagi yang namanya show snapping reference line. Nah ini konteksnya kalau misalnya, misal seperti ini. Misal nah ini ada objek persegi ya. Kemudian saya ingin membuat garis, tapi garisnya itu saya ingin memulai dari sini, tapi garisnya itu sejajar dengan titik ini gitu. Nah, tapi ini saya bingung, ini tidak ada guidance-nya ya, tidak ada guidance garis lurus. Nah, cara untuk menampilkan guidance atau panduan garis lurusnya, kita bisa aktifkan show snapping reference line. Kita misal aktifkan, kita pilih line, kita arahkan kursor ke sini, kemudian kita tarik ke kanan. Nah, di sini akan muncul garis atau guidance bantuan di sini. Begitupun juga arah vertikal, misal saya ingin membuat garis tepat tegak lurus di sini. Nah, saya arahkan kursor ke sini, saya tarik ke atas di sini. Nah, nanti akan muncul garis putus-putus hijau seperti ini yang membantu bahwa garis pertama, titik pertama yang akan saya ambil itu adalah garis yang sejajar dengan gambar yang ada di bawah gitu. Nah, kita klik kiri di sini misal. Nah, saya gabungkan kolaborasi dengan ini. Nah, ini tarik ke sini. Nah, seperti ini. Beda kalau kita nonaktifkan ini. Saya ingin membuat garis di sini. Nah, ini tidak akan muncul nih ya. Nanti kita nggak tahu, bingung ini. Oh, ini sebenarnya sudah pas apa belum ya? Oh, ternyata kelebihan gitu. Oh, ternyata nggak sejajar ini. Nah, itu adalah fungsi dari show snapping reference line. Nah, di sini yang paling penting, teman-teman. Di sini ada yang namanya object snap. Object snap. Kalau kita drop down itu ada cukup banyak object snap. Ada endpoint, midpoint, center, geometric center, node, quadrant, intersection, dan sebagainya. Nah, OSnap ini, object snap ini membantu kita kalau nanti sudah ada gambar ya, sudah ada sketsa, dan kita ingin mengambil titik temu di setiap bagian tertentu gitu. Misal di setiap sudut gambar, kemudian di titik pusat lingkaran, kemudian di titik tengah dari sebuah garis, kemudian di titik tengah dari sebuah persegi misal. Nah, itu kita bisa pakai ini, OSnap ini. Kita mulai dari endpoint terlebih dahulu ya. Jadi fungsi endpoint ini misal kita contohkan tanpa OSnap lah ya. Tanpa OSnap, misal di sini ada persegi ya.
Nah, misal saya ingin membuat garis yang titik pertama itu nyambung ke sini gitu, tidak ada gap, benar-benar nyambung ke sini gitu. Kita pilih line. Nah, kalau ininya non aktif, tidak ada keterangan, tidak ada guidance apakah kursor ini sudah nyambung belum ya gitu. Kalau kita asal klik di sini, kemudian kita tarik ke sini misal ya, kita klik kanan, oke. Kalau kita lihat dari jauh memang seperti nyambung. Tapi kalau kita zoom, nah ini tidak rapi teman-teman ya. Ini tidak rapi. Nah, caranya bagaimana? Caranya yang pertama, kita mulai aktifkan terlebih dahulu OSNAP-nya. Kemudian kita pilih tipe-tipe dari OSNAP tersebut. Yang pertama dari endpoint. Endpoint itu fungsinya untuk menunjukkan ujung dari sebuah garis. Itu fungsi dari endpoint. Jadi kalau ini ujung dari sebuah garis, itu endpoint saja sudah cukup. Kita pilih line. Nah, kita arahkan cursor ke sini. Nah, di sini ada warna hijau ya teman-teman ya. Kita zoom lagi. Nah, kalau kita lihat itu ada hijau, ada warna hijau kotak, itu merupakan simbol endpoint. Kalau endpointnya kita aktifkan, nah otomatis akan lebih presisi ya daripada tadi. Nah, ini terlihat benar-benar nyambung karena kita pakai guidance endpoint tadi gitu. Itu fungsi untuk endpoint. Kemudian fungsi untuk midpoint. Jadi kalau endpoint tadi adalah guidance untuk menentukan titik atau ujung dari sebuah garis. Nah, kalau midpoint itu adalah guidance untuk menunjukkan titik tengah dari sebuah garis. Jadi misal saya ingin membuat garis, tapi saya ingin memulainya dari tengah ini nih. Nah, ini tidak akan muncul guidance-nya kalau kita tidak aktifkan ya. Nah, kalau kita ingin tepat di tengah-tengah ini, ya kita aktifkan yang namanya midpoint. Midpoint kita aktifkan, kita pilih line, kita atur ke sini. Nah, di sini. Nah, itu akan muncul segitiga tadi ya. Kita pilih line, muncul segitiga tadi. Nah, seperti ini. Kemudian yang ketiga ini ada fungsi center. Nah, fungsi center ini berfungsi untuk menunjukkan titik tengah atau titik pusat dari sebuah lingkaran. Jadi misal ada lingkaran nih ya. Misal ada lingkaran. Nah, saya ingin membuat garis yang first point-nya, titik utamanya itu tepat di tengah-tengah ini. Nah, karena ini senternya tidak aktif ya tidak muncul ini ya. Tidak muncul tepat di tengah ini. Kalau kita aktifkan, nah nanti akan muncul guidance titik tengah center di sini. Kita klik kiri di sini, nah nanti akan tepat di tengah ya daripada kita ketika tidak aktifkan. Kalau geometric center itu titik tengah dari sebuah kotak ya, baik itu persegi ataupun persegi panjang. Kalau kita pilih geometric center, nah itu kita pilih line, nah itu muncul guidance di sini. Itu kalau geometric center. Untuk node ini merupakan ini ya. Kalau ada point gitu, nah kita bisa pakai node itu. Kita lewati saja ini. Kalau kuadran itu adalah titik-titik tertentu pada sebuah lingkaran. Jadi yang dinamakan kuadran kan kuadran 0 derajat, 90 derajat, 180 dan 270 ya. Nah, kalau di sini kuadrannya tidak aktif nih. Saya sedangkan ingin memulai garis saya dari sini gitu. Nah, tidak akan muncul guidance-nya ya. Kecuali kita aktifkan kuadran. Kemudian kita arahkan ke sini. Nah, di sini akan muncul kuadran ini. 0 derajat dari lingkaran, 90 derajat dari lingkaran, 180 derajat dari lingkaran, dan 270 derajat dari lingkaran. Kemudian ada intersection.
intersection ini merupakan titik temu dari sebuah garis. Jadi ketika kita ingin membuat garis dari sebuah pertemuan garis, ya, ketika kita ingin membuat garis dari sebuah pertemuan garis, nah kita aktifkan intersection. Contohnya nih misalnya, kita ingin membuat garis di sini nih. Kita ingin membuat garis di sini, atau di sinilah ya misal. Misalnya seperti ini. Saya ingin membuat garis di sini gitu. Karena ini intersection belum aktif, nah nanti tidak akan muncul ini ya. Yang muncul malah midpoint karena aktifnya tadi midpoint yang di sini. Nah, caranya gimana kalau saya ingin di sini? Kita aktifkan intersection. Nah, di sini ada tombol X. X ini merupakan simbol dari intersection. Kemudian ada perpendicular. Ini kita lewati saja karena jarang kita pakai. Perpendicular adalah ketegaklurusan ya. Ketegaklurusan dari sebuah garis. Jadi misal ada garis yang misal garis seperti ini. Ada garis yang miring dan saya ingin membuat garis dari sini. Tapi titik terakhirnya saya ingin tegak lurus gitu. Saya ingin titik terakhirnya tegak lurus terhadap garis ini gitu. Nah, kalau ini tidak kita aktifkan, ini nanti akan susah mencari nilai atau mencari tempat mana ini yang tegak lurus dengan garis yang pertama gitu. Nah, berarti kita aktifkan perpendicular. Nah, kita geser. Nah, di sini ada simbol siku seperti ini. Simbol siku seperti ini menunjukkan ketegaklurusan ada di sini gitu. Kalau ini kan midpoint ya. Ini belum tegak lurus, tapi kalau ini, nah ini perpendicular, ada keterangannya di situ. Kita klik kiri, klik kanan, oke. Kita siap buktikan dengan derajat ya di sini. Nah, ini 90 derajat. Kemudian ada tangent. Tangent itu berfungsi untuk menyambungkan antara garis dengan lingkaran. Jadi kalau misal konteksnya kita buat funbell nih ya teman-teman ya. Kita buat funbell seperti ini misal. Nah, kita ingin membuat garis yang smooth, yang menempelkan garis dengan lingkaran ini dan garis dengan lingkaran ini gitu. Kalau kita pilih line biasa, nah seperti ini misalnya. Nah, ini kalau kita zoom out mah tidak terlihat ya. Nah, kalau kita zoom in, ternyata ini kelihatan ini. Nah, bagaimana caranya biar smooth? Kita bisa pilih line, kita pilih ini drop down, kita pilih tangent. Nah, kita arahkan saja di sini ya. Kita arahkan saja di sini. Kemudian kita arahkan di sini. Klik kanan, enter. Nah, di sini akan lebih smooth. Oh, ini tadi kena nearest ya, teman-teman ya. Kita coba ulangi lagi. Ini kuadran, kita kena kuadran tadi. Ini kita nonaktifkan. Kita ulangi lagi, kita buat line. Kita coba aktifkan tangent saja nih misal. Biar tidak ke distract yang lain ya. Kita misal mulai dari sini. Kita akhiri ke sini. Klik kanan, enter. Kalau kita kini zoom in. Nah, ini lebih smooth ya. Lebih smooth daripada yang tadi yang nabrak ke sini gitu. Ini juga lebih smooth. Begitupun juga kalau kita ingin di sini. Kita zoom in. Nah, ini lebih smooth daripada yang tadi yang nabrak sini ya. Nah, itu adalah fungsi dari tangent. Kemudian nearest. Ini yang paling sering digunakan terakhir, nearest. Nearest ini kalau kita aktifkan, seluruh bagian garis kalau kita arahkan kursor, itu nanti akan muncul guidance-nya. Jadi ini misal kursor saya arahkan di garis ini atau di garis ini, dia pasti akan muncul. Nah, itu adalah fungsi dari nearest. Jadi mau dari manapun kita, asal yang penting nempel aja ya, itu kita pakai fitur
OSnap Nearest. Oke, jadi itu ya untuk persiapan menggambar, drafting setting. Jadi tadi ada display drawing, snap mode, dynamic input, ortho mode, kemudian restrict cursor, show snapping reference line, dan OSnap. Ini yang paling penting kita persiapkan pemahamannya, fungsinya, agar ketika kita menggambar lebih efisien dan efektif, lebih praktis ya, lebih cepat dalam pengerjaannya, dan juga tentunya benar dalam proses pengerjaan gambar. Oke, untuk video kali ini saya cukupkan ya. Saya ucapkan terima kasih. Sekian dari saya dan semangat belajar buat teman-teman. Semoga sukses.